Konon, Raja Sanjaya Sakti Mandraguna memiliki kedikdayaan dan pandai dalam strategi perang karena membaca sebuah kitab yang bernama Pustaka Restuning Balasaribu. Terbukti dirinya mampu menguasai seluruh tanah Jawa Dwipa. Siapa sebenarnya Raja Sanjaya, sang penakluk kerajaan Galuh dan penumpas pasukan elit Mandala Indra Prahastra yang tersohor selama 3 abad menjadi andalan Tarumanagara? Penasaran dengan kisahnya? Simak selengkapnya hanya di channel Ruang Sejarah. Wangsa Sanjaya adalah kisah fenomenal dari berbagai penaklukan yang tertulis dalam catatan sejarah. Raja Sanjaya menguasai hampir seluruh tanah Jawa Dwipa, dari ujung barat sampai ujung timur berada di bawah kekuasaannya. Dirinya berhasil membangun sebuah kerajaan besar. Dia pendiri kerajaan Medang atau Mataram kuno. Namanya masuk ke dalam buku yang berjudul 13 Raja Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah di Tanah Jawa. Dia terlahir dari darah Sunda dan Jawa, namun terusir karena keserakahan dan pengkhianatan pamannya yang bernama Purbasora. Sebelum kita mengupas lebih jauh, ada hal yang menarik dari sebuah perdebatan dari para sejarawan. Dikatakan bahwa tokoh Sanjaya itu tidak ada. Menurut sejarawan Purbacaraka, Sanjaya adalah bagian dari anggota Wangsa Sailendra. Akan tetapi, hal itu bertolak belakang dengan sejarawan Dr. Bos. Menurutnya, tokoh Sanjaya itu benar-benar ada. Kerajaan Medang atau Mataram kuno pernah dipimpin oleh 2 raja, yang satu adalah Wangsa Sanjaya dan yang kedua adalah Wangsa Sailendra. Tapi kita akan bahas di lain waktu. Sanjaya atau yang dikenal Rakyat Jamri merupakan anak dari Brata Senawa dan Sanaha. Ayahnya berasal dari keturunan Sunda. Buyutnya adalah pendiri kerajaan Galuh yang bernama Wretikandayun. Kakeknya bernama Raja Mandi Minyak, raja kedua dari kerajaan Galuh. Buyut Sanjaya dari garis ibu adalah raja yang masyhur, Ratu Sima, penguasa kerajaan Kalingga. Pantas saja dia menjadi raja yang hebat. Dalam dirinya mengalir darah para ksatria dan para ahli spiritual, sehingga dalam perjalanan hidupnya banyak dipengaruhi oleh lingkungan para sesepuh yang dapat membangun karakter dan mentalnya sebagai raja yang masyhur di kemudian hari. Sebagian orang hebat selalu terdidik oleh sebuah dorongan dari masa kelam yang pahit. Rakyat Jamri atau Raja Sanjaya sering menyendiri untuk melakukan tapa brata sejak beranjak dewasa. Keselarasan jiwanya terbentuk sedikit demi sedikit. Hal itu biasa dilakukan oleh para leluhurnya, seperti Manik Maya, pendiri kerajaan Kendan, yang spiritualitasnya sangat tinggi, dikenal dengan Guru Resi. Dalam upaya membuat sebuah dinasti, dia mulai mengumpulkan orang-orang yang loyal dan prajurit pilihan dari Kalingga. Hal itu diketahui oleh ayahnya, Prabu Brata Senawa, bahwa dia melihat tekad anaknya untuk membalaskan dendam di masa lalu. Tapi dia tidak mau terah keturunan Wretikandayun saling menghunuskan pedang. Tapi hal itu tidak dapat dicegah. Konon, Raja Sanjaya dari pembawaannya dan karakternya hampir mirip dengan penguasa Purnawarman, Raja Tarumanagara yang termasyhur. Akhirnya Prabu Brata Senawa mengingatkan Rakyat Jamri untuk menghormati para saudaranya yang lain. Selain Purbasora yang merupakan dalang dari kudeta terhadap dirinya, dia tidak boleh sembarangan membunuh kepada semua petinggi di kerajaan Galuh. Akhirnya dia berangkat bersama bala tentaranya dari daerah Pragawati ke Galuh. Akan tetapi pesan dari ayahnya dilakukan. Ketika sampai di perbatasan Galuh, dia tidak serta-merta langsung menyerang terhadap kerajaan Galuh. Akan tetapi dia berkunjung ke daerah kebarataan Denu, sekarang Tasikmalaya.
menemui Resi Jantaka yang merupakan kakak kandung dari kakeknya Mandi Minyak. Dia diminta untuk menjadi penengah atas pengajuan hak ayahnya atas tahta yang dikudeta oleh Purbasora. Dalam percakapannya itu bersama Resi Jantaka, dia berpesan untuk tidak membunuh anaknya yang bernama Arya Bimaraksa, seorang patih di kerajaan Galuh. Kemudian, setelah mendapatkan restu dari Resi Jantaka, Rakyat Jamri berangkat ke daerah Kutaraja yang merupakan bagian dari kerajaan Sunda untuk menemui Raja Tarusbawa. Tujuannya untuk membantu dirinya mendapatkan kerajaan Galuh. Tapi Raja Tarusbawa menilai bahwa hal tersebut merupakan konflik internal keluarga di masa lalu. Jadinya tidak dapat membantu Raja Sanjaya karena berbagai faktor, seperti masih terikat hubungan persaudaraan dengan leluhurnya, serta kerajaan Galuh selalu membantu kerajaan Sunda dalam mengamankan jalur perairan Sunda dari para perompak bajak laut yang berasal dari Suwarnadwipa. Tapi dia berpesan agar Rakyat Jamri selalu waspada dalam mewujudkan tekadnya, karena kerajaan Galuh didukung oleh pasukan elit yang berasal dari Mandala Indah Prahasta. Pasukan ini telah 3 abad secara turun-temurun menjadi andalan kerajaan Tarumanegara dan memiliki banyak pengalaman dalam peperangan. Akhirnya Raja Tarusbawa memberikan saran sebelum menyerang kerajaan Galuh. Hendaklah Raja Sanjaya menemui seorang resi yang bernama Resi Rabiut Sawal yang tinggal di Gunung Sawal. Rakyat Jamri akhirnya berangkat ke tempat yang dituju. Setelah bertemu Resi Guru Rabayut Sawal, dia memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuannya. Dia diberikan pusaka kitab Berstuning Balasariwu yang dibuat oleh leluhurnya Manikmaya, pendiri kerajaan Kendan. Bersama pasukannya, dia mendapatkan bimbingan langsung dari Resi Guru Rabayut Sawal. Dalam kitab tersebut, di dalamnya merupakan sebuah rahasia tentang bagaimana strategi perang dan ilmu kedikdayaan. Setelah lama berlatih di Gunung Sawal, akhirnya Rakyat Jamri meminta restu kepada gurunya Resi Rabayut Sawal untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan Galuh. Sebelum dilakukan penyerangan, Rakyat Jamri menuju ke selatan, tepatnya Kutaraja, untuk menemui Raja Tarusbawa. Saat itu kerajaan Sunda sedang menghadapi masalah karena prajurit Tarusbawa sedang berperang dengan pasukan perompak dari Suwarnadwipa. Sanjaya membantu kerajaan Sunda dalam menumpas para pengacau dan berhasil membantu kerajaan Sunda. Akhirnya Sanjaya dijodohkan dengan cucunya Tarusbawa yang bernama Putri Sekar Kencana. Dari pernikahan tersebut diberikan putra yang bernama Rakyat Tamperan. Seiring berjalannya waktu, tepat pada tahun 747 Masehi, Raja Tarusbawa meninggal dalam usia 91 tahun. Tahta kerajaan Sunda akhirnya dipegang oleh Sanjaya. Dia diberikan gelar bernama Prabu Haris Dharma. Dengan momentum tersebut, terbentuklah kekuatan militer pasukan Sanjaya yang besar, gabungan dari kerajaan Kalingga Utara dan kerajaan Sunda. Akhirnya tekad Sanjaya untuk membalaskan dendam ayahnya dapat segera terwujud. Pasukan Sanjaya bersama Senopati Anggada dari kerajaan Sunda di tahun 747 Masehi menggempur kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Purbasora yang didukung oleh Patih Arya Bimaraksa dari Kemandalaan Denuh, serta didukung oleh pasukan elit Kemandalaan Indra Prahasta yang dipimpin oleh Prabu Wiratara bertempur hebat. Para trah keturunan Retikandayun akhirnya berjibaku saling menghujamkan pedang di medan laga. Setelah mempelajari kitab Ratu Balaning Seribu, Sanjaya berhasil membunuh Purbasora dengan duel perang kedikdayaan. Di tahun yang sama, 747 Masehi, Sanjaya bergerak menuju timur menyerang kerajaan Mandala Indra Prahasta dan kembali berhasil menaklukkannya.
Setelah 3 abad berdiri, kerajaan itu akhirnya lenyap. Disinilah dari persatuan kerajaan Galuh dan Sunda dapat terwujud. Raja Sanjaya menjadi raja di Galuh, Sunda, dan Kalingga, sehingga hampir seluruh pulau Jawa dikuasainya.